Halo teman-teman semua, pada pertemuan kali ini mungkin kita akan mulai belajar tentang geospasial backend ya. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama. Oke, mungkin bakal saya jelasin dulu apa itu geospasial backend ya teman-teman. Nah, apa itu geospasial? Apa itu geospasial backend? Nah, untuk geospasial sendiri adalah aspek yang menunjukkan lokasi, letak, atau posisi. Nah, jadi sesuatu yang menunjukkan lokasi, letak, atau posisi, atau mungkin kontur, itu termasuk ke dalam geospasial ya. Nah, sedangkan backend itu adalah cabang pengembangan web yang berfokus untuk penyediaan data kepada klien. Nah, geospasial atau ilmu geospasial ditambah dengan backend development itu bakal kita sebut dengan geospasial backend. Nah, kalau teman-teman lihat ilustrasinya ini kan ada ini ya, ada HP atau mobile, terus ada tablet, terus ada web. Nah, ketiga device tersebut itu kan menunjukkan sebuah web GIS ya, atau web yang menampilkan sebuah data geospasial. Nah, sekarang gimana caranya ketiga device itu menampilkan data yang sama gitu. Jadi data yang dia perlihatkan ke kita atau ke user itu adalah data yang sama dan real time. Nah, jadi data-data itu diambil dari tempat yang sama. Jadi kalau ada perubahan di servernya, nah jadi ketiga device tersebut bakal menunjukkan perubahannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih ilustrasinya kayak gini. Misalkan kita ada 3 layanan atau 3 service lah, atau microservice. Nah, masing-masing layanan itu mempunyai fungsi masing-masing. Misalkan untuk microservice 1, misalkan menunjukkan lokasi longitude, latitude misalkan. Nah, sedangkan microservice 2 itu menunjukkan point atau area gitu. Nah, sedangkan microservice 3 itu menunjukkan poligon sebuah area atau sebuah data poligon mungkin. Nah, yang nanti bakalnya akan ditampilkan di mobile atau di web gitu. Nah, untuk jadi beberapa istilah yang harus kita pahami itu adalah cloud ya. Yang pertama itu ada cloud, terus ada service atau microservice, terus ada client gitu. Nah, jadi pada konteks development itu cloud itu adalah sebuah tempat penyimpanan, kurang lebih sebuah tempat di mana kita itu menjalankan sebuah proses. Nah, terus ada client apps namanya. Nah, yang client apps itu adalah sebuah aplikasi yang bakal mengambil atau mengkonsum data-data dari backendnya. Nah, sekarang adalah service gitu. Nah, service itu adalah layanan-layanan yang tersedia di aplikasi kita gitu. Misalkan layanan untuk melihat point, longitude, terus layanan untuk melihat area atau poligon misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan pemahaman geospasial dan backend development, kita mampu menyediakan sumber data geospasial, lokasi, area, dan lain-lain untuk klien, web atau mobile, atau mungkin IoT, mungkin nanti web, mobile, atau IoT yang dapat diakses oleh perorangan, grup, korporat, atau instansi secara publik atau gratis maupun berbayar. Nah, jadi kita bisa mengkomersilkan ini ya, atau mungkin kita bisa memilih untuk menggratiskan secara publik gitu. Nah, di mana bisa diakses oleh individual atau perorangan, grup, atau mungkin korporat atau instansi atau lembaga-lembaga pemerintahan mungkin. Nah, jadi pada pembelajaran geospasial backend ini ada beberapa prerequisite atau yang harus teman-teman pahami dulu sebelum lanjut dalam pembelajaran geospasial backend ini. Nah, yang pertama itu adalah Python ya, dimana kita itu bakal menggunakan Python nanti untuk pemrosesan backendnya. Nah, yang kedua itu adalah dasar-dasar GIS. Nah, dimana kayak istilah-istilah kayak vektor, map, poligon,
point, raster, ya kurang lebih hal-hal yang seperti itulah mungkin. Nah, untuk tools yang akan digunakan adalah untuk Python kita menggunakan framework Django ya, dengan extension GeoDjango. Nah, untuk database-nya kita menggunakan Spatialite. Nah, sebenarnya kita itu untuk database-nya bisa menggunakan PostGIS juga ya. Nah, kenapa pada pembelajaran ini kita menggunakan Spatialite? Karena relatif lebih mudah dalam penginstalannya dibandingkan dengan PostGIS. Nah, jadi dari segi penginstalnya lebih mudah lah Spatialite. Namun dari segi fungsinya sama gitu. Jadi ya beda dikit lah gitu. Nah, kenapa kita menggunakan framework Django ya atau GeoDjango gitu. Kalau kita Google, nah GeoDjango sendiri adalah, nah mungkin sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu Django gitu. Jadi Django itu adalah sebuah web framework ya yang dibuat dengan Python atau Python based web framework. Nah, jadi ada extension dari Django itu namanya GeoDjango yang yang di dalamnya tuh ada beberapa modul-modul untuk mengakses fitur-fitur geospasial. Nah, jadi kalau kita lihat dokumentasinya atau di Google gitu, GeoDjango is an included contrib module for Django that turns it into world-class geographic web framework. Nah, jadi GeoDjango atau Django sendiri itu adalah sebuah framework yang memberikan dukungan penuh lah untuk agar website itu menjadi sebuah world class geographic web framework. Nah, oleh karena itu kita menggunakan GeoDjango. Nah, next. Nah, jadi kurang lebih website yang akan kita buat atau layanan yang akan kita buat kayak gini. Nah, contoh satu itu adalah contoh ini ya. Contoh, jadi misalkan ada ada sebuah kejadian atau bencana alam lah. Nah, jadi di bencana alam itu kan kita bisa ada lokasi atau areanya. Nah, di sini kita bakal membuat areanya. Nah, terus ada contoh lain. Contoh lainnya adalah store, namanya store itu kurang lebih gimana caranya itu kita menyimpan data lokasi atau poin dari masing-masing cabang kantor yang ada di Indonesia kurang lebih atau mungkin di dunia itu. Nah, untuk pelajaran geospasial PN ini kurang lebih kita bakal mengcover hal-hal yang ada di slide ini. Yang pertama mungkin kita akan belajar tentang geospasial PN itu apa, dasar-dasarnya mungkin. Terus menggunakan Python dan Django untuk geospasial PN, terus geospasial database, terus geospasial Django model. Nah, untuk Django model ini kita belajar bagaimana membuat sebuah database. Nah, selanjutnya kita menggunakan geospasial Django admin panel, terus geospasial REST API, terus kita mencoba mengintegrasikan geospasial REST API dengan layanan pihak ketiga. Nah, terus bagaimana caranya kita mengkonsum API atau geospasial API yang udah kita buat. Nah, terus kita mau menambahkan sedikit autentikasi atau authorization. Nah, jadi autentikasi dan authorization ini berguna untuk gimana caranya agar data API kita itu cuma orang-orang tertentu doang yang bisa akses. Nah, terus kita coba untuk deployment akhirnya. Nah, kurang lebih seperti itu pelajaran yang akan kita pelajari nantinya teman-teman ya di geospasial backend. Oke.